Pertandingan antara Persib Bandung kontra Bali United pada laga pekan ke-29 BRI Liga 1 2024 baru saja berakhir. Tontonan menarik, menegangkan, banjir kartu, dan penuh drama baru saja tersaji di Stadion GBLA Bandung. Dalam pertandingan yang baru saja usai tersebut, kedua tim menampilkan permainan menarik dan juga seru sejak menit awal pertandingan. Tim tuan rumah Persib Bandung punya misi besar untuk bisa meraih poin penuh demi bisa memperlebar jarak poin dengan para pesaingnya yang terus membayangi di tabel klasemen Liga 1. Sementara tim tamu Bali United berusaha untuk bisa memberikan ancaman ke Persib Bandung yang saat ini menempati posisi puncak klasemen BRI Liga 1 sekaligus merangsek ke posisi 5 besar dalam tabel klasemen Liga 1. Jalannya pertandingan babak pertama, Persib Bandung langsung tancap gas sejak peluit babak pertama dibunyikan. Pada menit ke-6, Ciro Alves mencoba melakukan sebuah percobaan dari tendangan jarak jauh ke arah gawang Bali United. Namun bola masih bisa diamankan oleh Fitrul Dwi Rustapa. Kembali pada menit ke-8, giliran Matteo Kocijan yang mencoba melakukan sepakan datarnya. Namun bola masih mudah dibaca oleh Fitrul Dwi Rustapa. Pada menit ke-9 sempat terjadi sedikit friksi yang dilakukan oleh Privat Barga yang tertangkap kamera sengaja melakukan sikutan ke Kakang Rudianto. Situasi sempat memanas karena protes Privat Barga dan akhirnya wasit mengganjar kartu kuning kepada sang pemain. Asik menyerang Persib Bandung malah tertinggal terlebih dahulu oleh gol tendangan bebas Irfan Jaya pada menit ke-21. Persib Bandung tertinggal 0-1. Tertinggal 0-1, pertandingan menjadi semakin panas. Sempat terjadi beberapa kali friksi di antara kedua kubu, namun masih bisa diredam oleh sang wasit. Lini serang Persib menjadi masalah sampai menit ke-30 pertandingan. Tidak adanya peran striker murni di lini depan Maung Bandung membuat penyelesaian akhir tidak maksimal. Di babak pertama ini, skuad Persib Bandung dibuat kesulitan dalam membongkar lini pertahanan Bali United. Dan hingga akhir babak pertama selesai, skor 0-1 menjadi penutup pada laga ini. Untuk hasil pertandingan kalian bisa lihat di thumbnail dan juga di deskripsi dalam video ini. Pelatih kepala Persib Bandung Boy Janodak menegaskan bahwa laga kontra Bali United di Stadion GBLA malam ini akan menjadi salah satu ujian terberat timnya di fase akhir kompetisi Liga 1. Meskipun tim Bali United asuhan pelatih Stefano Kugurateko sedang dalam tren inkonsisten dalam 6 pertandingan terakhir, Hodak tidak ingin timnya lengah sedikit pun karena laga melawan Serdadu Tridatu selalu menjadi laga yang berat. Rekam jejak pertemuan kedua tim membuktikan bahwa laga ini selalu berjalan sengit. Dalam 5 pertemuan terakhir, Persib Bandung hanya sekali meraih kemenangan atas Bali United. Sisanya berakhir imbang, menunjukkan bahwa duel kedua tim selalu ketat, tidak peduli posisi mereka di klasemen sementara. Meski lawan sedang tidak tampil konsisten dalam beberapa laga terakhir, Hodak menilai kualitas individu dan organisasi permainan Bali United tetap patut untuk diwaspadai. Ia menyinggung laga terakhir mereka kontra Dewa United, di mana Bali semestinya bisa menang jika tampil lebih klinis. Pelatih asal Kroasia itu meminta timnya untuk tampil dengan konsentrasi penuh dan berharap dukungan dari Boboto bisa menjadi bahan bakar tambahan untuk meraih kemenangan penting ini. Oke, satu pertandingan penting lainnya. Melawan Bali selalu menjadi pertandingan yang berat. Dalam 5 pertandingan terakhir, kami hanya menang sekali dan imbang 4 kali melawan mereka. Jadi pertandingan malam ini juga akan menjadi laga yang berat. Jadi kami waspada terhadap semua hal itu. Kami akan masuk ke pertandingan dengan 100% konsentrasi. Saya harap stadion akan penuh mendukung kami, dan saya berharap kami bisa tampil dengan performa bagus dan juga mendapatkan hasil positif pada akhirnya, kata Bojan Hodak. Pertemuan antara Persib Bandung dan Bali United selalu menyimpan tensi tinggi. Bukan hanya soal perebutan poin, tetapi juga nuansa rivalitas yang kadang berujung pada drama di lapangan. Namun bagi pelatih kepala Persib Bandung Bojan Hodak, hal itu bukan sesuatu yang perlu dibesar-besarkan. Menurutnya, hal itu adalah bagian dari rivalitas di atas lapangan dalam dunia sepak bola. Dalam beberapa pertemuan sebelumnya, pertandingan Persib kontra Bali United memang sering diwarnai gesekan kecil, baik dari sisi permainan maupun atmosfer tribun, hingga para pemain Bali United yang kerap berguling-guling di atas lapangan. Tetapi Hodak memastikan semuanya tetap profesional. Bagi Hodak, sedikit tensi di lapangan justru bisa membuat pertandingan jadi lebih menarik. Selama tetap dalam koridor sportif, rivalitas semacam ini justru menjadi bumbu yang menyedapkan persaingan dua klub besar di Liga 1. Saya tidak tahu. Menurut saya ini mungkin karena adanya rivalitas antara kedua tim. Tetapi pada akhirnya, semuanya tetap hanya terjadi di atas lapangan. Tidak pernah ada masalah di luar lapangan. Jadi bagus juga kalau ada sedikit hal-hal seperti ini, kata Bojan Hodak. Persib Bandung sepanjang musim ini seperti tidak pernah diberi kesempatan untuk tampil dengan kekuatan penuh sejak awal musim, bahkan sejak masih dalam momen pramusim sekalipun.
Sang pelatih Bojan Hodak menyebut bahwa laga pekan pertama kontra PSPSBia menjadi satu-satunya momen ketika Persib Bandung bisa menurunkan 11 pemain utama. Namun sejatinya situasi itu pun belum sepenuhnya ideal. Pada pertandingan pembuka tersebut, Persib Bandung sudah kehilangan Febri Haryadi yang mengalami cedera ACL sejak masa pramusim. Ia bahkan belum sekalipun mencatatkan menit bermain musim ini. Beberapa nama yang baru bergabung juga belum berada dalam kondisi kebugaran terbaiknya, termasuk nama Melson Lima. Pemain asing asal Tanjung Verde tersebut sebenarnya direkrut untuk menambah daya gedor sektor sayap, namun minim kontribusi, hingga akhirnya tidak masuk dalam daftar skuad untuk putaran kedua Liga 1. Situasi ini membuat Bojan Hodak harus terus-menerus beradaptasi dan melakukan improvisasi strategi. Hampir di setiap pertandingan ia harus kehilangan 1, 2, bahkan lebih pemain, baik karena cedera maupun akumulasi kartu. Di atas kertas, kondisi itu membuat konsistensi dan stabilitas tim goyah. Tetapi hal itu tidak lantas membuat Hodak kehilangan kendali. Menariknya, di tengah situasi pelik tersebut, Hodak masih mampu menanggapi dengan gurauan. Ketika ditanya apakah ia merasa pusing dengan semua masalah yang terus datang bergantian kepada timnya, ia hanya menjawab sambil tertawa. "Rambut saya rontok, bisa Anda lihat sendiri," kata Bojan Hodak. Gurauan itu mencerminkan bagaimana pelatih asal Kroasia ini tetap menjaga semangat dan atmosfer positif di dalam tim. Hodak tidak menyalahkan keadaan, justru ia terus menekankan pentingnya semangat kolektif dan kontribusi dari semua pemain dalam menjaga performa tim. Capaian Persib untuk tetap berada di puncak klasemen bukanlah sesuatu yang diraih dengan mulus. Hodak dan tim pelatih dipaksa meracik strategi dengan berbagai keterbatasan. Sementara pemain pelapis harus terus disiapkan untuk tampil setara dengan kualitas pemain yang biasa menjadi pilihan utama. Keberhasilan ini menjadi cermin dari keteguhan dan kepemimpinan Bojan Hodak yang tetap bisa tersenyum bahkan ketika tekanan datang bertubi-tubi. Kemenangan tipis Dewa United atas PSS Sleman di Stadion Maguwarjo Sleman pada Kamis kemarin memanaskan persaingan perburuan gelar juara Liga 1 musim ini. Pasukan John Oldeh Kering mantap di peringkat kedua klasemen Liga 1 dan hanya berjarak 5 poin dari pemuncak klasemen Persib Bandung sebelum laga kontra Bali United dilangsungkan. Maung Bandung mengoleksi 58 poin, namun masih unggul 1 laga atas Banten Warrior. John Oldeh mengatakan target utama Dewa United musim ini adalah finish posisi 4 besar Liga 1. Tetapi pelatih asal Belanda itu tidak menutup mata Dewa United bisa juara. Misi John Oldeh sendiri adalah membawa Dewa United sebagai klub muda untuk menorehkan prestasi lebih baik setiap musim kompetisi. Target kami adalah masuk 4 besar. Dan ketika sudah di 4 besar, lalu setinggi mungkin. Kalau misalnya sudah masuk 4 besar, bisa juara, ya juara. Musim lalu peringkat kelima. Tahun ini, kita harus lebih baik daripada musim lalu, kata John Oldeh.